Ford comeback besar, Indonesia jadi basis produksi baru. Kabar besar kembali mengguncang industri otomotif nasional. Setelah bertahun-tahun hengkang dari pasar Indonesia, Ford akhirnya kembali menunjukkan langkah nyata untuk melakukan investasi besar. Tidak sekedar membuka dealer atau sekedar menjual produk CBU seperti beberapa tahun terakhir, raksasa otomotif asal Amerika Serikat itu kini disebut sudah menyiapkan peta jalan baru yang jauh lebih agresif. Inilah langkah yang menandai kebangkitan Ford di Indonesia, sekaligus memberi sinyal bahwa persaingan pasar otomotif bakal menghangat dalam beberapa tahun ke depan. Informasi ini diungkap langsung oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza yang memastikan bahwa Ford tidak hanya berniat kembali, tetapi secara strategis ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi regional. Rencana itu disampaikan langsung kepada pemerintah dalam serangkaian komunikasi resmi dan pertemuan tingkat direksi. Menurut Faisal, pemerintah pada prinsipnya menyambut baik rencana tersebut selama investasi yang masuk memberikan dampak positif bagi industri nasional. Indonesia sendiri memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya semakin menarik bagi investor otomotif, mulai dari pasar domestik yang besar, akses rantai pasok yang makin tertata, hingga dukungan regulasi yang semakin kompetitif. Kombinasi inilah yang membuat Ford akhirnya kembali melirik Indonesia sebagai tempat produksi, bukan hanya pasar penjualan. Faisal menegaskan bahwa Ford sudah menyampaikan niat untuk membangun pabrikan di Indonesia, sekaligus memindahkan sebagian fasilitas produksi mereka dari India ke tanah air. Ini bukan rencana spekulatif, melainkan peta jalan yang sudah diajukan secara resmi ke pemerintah. Pemindahan fasilitas dari India ke Indonesia menunjukkan bahwa Ford menilai posisi Indonesia semakin strategis di peta industri otomotif Asia Pasifik. Keputusan seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menjadi sorotan banyak pabrikan global seiring berkembangnya basis manufaktur otomotif dan energi terbarukan. Selain pasar kendaraan konvensional, Indonesia juga sedang tumbuh sebagai salah satu pusat ekosistem kendaraan listrik berkat kekayaan mineral dan kebijakan investasi yang mendukung. Faktor tersebut semakin memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor global termasuk Ford. Meski begitu, langkah comeback Ford tidak langsung memutus kerjasama jangka panjang yang sudah mereka bangun sebelumnya. Ford diketahui bekerja dengan PT Handal Indonesia Motor sebagai mitra operasional dalam penyediaan layanan dan distribusi. Pemerintah memastikan bahwa kontrak dan komitmen yang sudah berjalan akan tetap dihormati. Transmisi menuju produksi lokal direncanakan berlangsung secara bertahap hingga setidaknya tahun 2028. Menurut Faisal, kerjasama Ford dengan PT Handal masih akan tetap berjalan sampai tahun 2028, sehingga proses peralihan menuju produksi lokal tidak akan mengganggu pelayanan maupun jaringan layanan penerjual. Pemerintah akan terus memonitor tahap demi tahap proses ini untuk memastikan semuanya berjalan stabil dan tidak menimbulkan hambatan. Pernyataan resmi pemerintah diperkuat oleh Faisal yang diperlihatkan melakukan pertemuan dengan Royal Love Lumbers, Regional Direktur RMA Indonesia. RMA Indonesia merupakan bagian dari RMA Group yang selama ini menjadi distributor resmi dan penyedia layanan after sales Ford sejak pabrikan ini hengkang dari Indonesia beberapa tahun lalu. Pertemuan tersebut bukan sekedar audiensi biasa. Ford melalui RMA Indonesia menyampaikan strategi bisnis jangka panjang yang mencangkup perluasan jaringan nasional, peningkatan volume impor CBU, hingga perakitan besar menuju perakitan lokal pada tahun 2028. Angka ini menunjukkan bahwa comeback Ford bukan sekedar hadir dalam bentuk toko atau showroom baru, tetapi benar-benar membangun fondasi untuk kembali bersaing di pasar Indonesia. Dalam unggahan itu, Faisal menjelaskan bahwa Ford juga meminta pandangan pemerintah mengenai arah kebijakan industri dan investasi, termasuk regulasi perdagangan dan fiskal yang akan berpengaruh pada strategi bisnis Ford beberapa tahun ke depan. Ford ingin memastikan bahwa strategi mereka sejalan dengan dinamika kebijakan nasional agar investasi berjalan lebih mulus.
Ford juga memampangkan roadmap impor CBU 2024-2027 sekaligus rencana investasi untuk perakitan lokal. Nilai investasi awal yang disampaikan mencapai 76 miliar khusus untuk fasilitas perakitan. Selain itu, Ford juga menyiapkan dana tambahan sebesar 25 miliar untuk memperkuat jaringan dealer nasional. Angka ini belum mencakup potensi investasi lanjutan apabila Ford memutuskan untuk memperluas kapasitas produksi setelah tahun 2028. Salah satu topik penting dalam pertemuan itu berkaitan dengan regulasi CKD yang menjadi dasar untuk memulai produksi lokal. Menurut Ford, regulasi CKD Indonesia saat ini masih memiliki sejumlah tantangan, khususnya bagi lini kendaraan pick-up dan double cabin yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung produk Ford di banyak negara. Ford meminta pemerintah untuk meninjau kembali beberapa ketentuan terkait CKD agar lebih sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan industri. Mereka juga membahas prosedur uji tipe kendaraan, regulasi produksi SUV, hingga isu negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Semua ini merupakan bagian dari proses teknis yang harus dibereskan sebelum Ford memulai investasi manufaktur secara penuh. Pemerintah pada prinsipnya menyatakan dukungan. Menurut Faisal, pemerintah siap meninjau ulang regulasi yang perlu diperbarui selama tujuannya untuk memperkuat kapasitas industri nasional dan tidak merugikan pemain lokal lainnya. Pemerintah juga melihat langkah Ford ini sebagai dorongan positif bagi industrialisasi otomotif Indonesia, sehingga penyesuaian regulasi dinilai sebagai bagian dari proses pembangunan ekosistem yang lebih kompetitif. Jika rencana ini berjalan dengan mulus, maka tahun 2028 bisa menjadi momentum besar bagi industri otomotif Indonesia. Dengan hadirnya pabrik Ford, ekosistem produksi kendaraan di Indonesia akan semakin beragam dan kompetitif. Kehadiran Ford bukan hanya menambah brand global yang memproduksi di Indonesia, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekspor, penciptaan lapangan pekerjaan, serta transfer teknologi. Selain itu, masuknya Ford akan berdampak pada segmen SUV, pick-up, dan kendaraan komersial ringan yang selama ini menjadi kekuatan Ford. Nah, gimana buat teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the next video.